Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dewi Mustari, MKom, selaku dosen pembimbing materi, dan yang terhormat Ibu Dona Katarina Eskom, MPD, selaku dosen pembimbing teknik, serta rekan-rekan semua yang saya hormati. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rafif Hadafi dengan NPM 2021 43501166. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan simulasi aplikasi yang telah saya buat dengan judul Sistem Pakar Penentuan Minat dan Bakat Siswa untuk Profesi Perkantoran di SMK Alisan menggunakan metode Kertanti Faktor berbasis web. Oke. Aplikasi ini bertujuan untuk menganalisis minat dan bakat siswa untuk profesi perkantoran di SMK Al-Ihsan. Oke, langsung saja. Ini merupakan tampilan awal pada aplikasi saya ini. Di sini terdapat menu beranda dan tentang. Di mana menu beranda itu ketika kita klik maka akan muncul pada bagian ini. Pada bagian beranda ini terdapat penjelasan profesi atau bidang yang dapat dianalisis. Di sini terdapat administrasi umum, otomatisasi perkantoran, layanan bisnis dan administrasi, pengelolaan informasi, manajemen jadwal dan agenda, pengelolaan sarana dan prasarana. Nah, selanjutnya di sini ada menu tentang. Ketika kita klik menu tentang, maka akan muncul ke bawah. Nah, di menu tentang ini saya menjelaskan apa itu sistem pakar dan metode apa yang digunakan dalam sistem saya ini. Di sini saya menggunakan metode Kertanti Faktor yang berfungsi untuk menghitung tingkat kepastian berdasarkan jawaban siswa. Di bagian header terdapat button login dan button regis. Kita akan ke halaman registrasi terlebih dahulu. Ini merupakan tampilan halaman registrasi atau daftar akun baru. Ketika siswa sudah mempunyai akun atau sudah mengisi data ini dan sudah daftar, maka siswa tinggal klik login di sini untuk menuju ke halaman login. Kita klik, maka akan muncul tampilan login. Ini merupakan tampilan login dalam sistem saya. Oke, yang pertama kita akan login sebagai admin terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan email admin yaitu admin.example.com. Kita mengisi password. Dan mengisi password tinggal kita login. Oke, sudah berhasil masuk. Nah, ini merupakan tampilan dashboard admin yaitu yang terdapat total siswa, total kategori, total pertanyaan, tes dilakukan, dan tes terakhir. Total siswa ini menunjukkan berapa siswa yang telah terdaftar di atau sudah daftar di sistem saya ini. Total kategori merupakan profesi yang dianalisis tadi. Saya ada 6 kategori yang tadi. Dan di sini ada total pertanyaan. Dan ada tes dilakukan. Di sini total pertanyaan saya yaitu 18 pertanyaan. Dan tes yang dilakukan oleh siswa tadi, siswa yang sudah login, itu 1 kali. Dan tes terakhirnya itu pada tanggal 14 Juli 2025. Nah, di bawahnya ini terdapat diagram atau distribusi minat siswa. Oke, selanjutnya kita ke menu kelola data siswa. Di menu kelola data siswa ini, admin bisa tambah data siswa, bisa cetak PDF, bisa edit, dan bisa hapus. Pada kelola data siswa ini akan muncul tabel
dengan kolom nama, role, dan aksi. Oke. Sekarang kita mencoba untuk menambah siswa terlebih dahulu. Nah, di sini ini adalah halaman tambah siswa. Kita coba tambah siswa. Nama Muhammad. Kita coba yang 1345. Muhammad udah sambel. Password. Kita coba simpan. Sudah tersimpan. Nah, maka Muhammad ini nanti bisa login sebagai siswa. Sekarang kita coba edit. Nah, ini merupakan tampilan halaman edit. Kita coba edit nama siswa tersebut. Muhammad Rafif. Coba kita update. Nah, maka akan update namanya Muhammad Rafif. Di sini dia bisa untuk menghapus. Jika kita ingin menghapus siswa atau siswa tersebut sudah tidak aktif di sekolah, maka kita bisa hapus. Coba. Ya, data siswa berhasil dihapus. Nah, selain tambah, edit, dan hapus, sistem ini juga bisa mencetak PDF. Kita coba cetak PDF. Maka akan mendownload. Nah, ini merupakan tampilan cetak PDF dari sistem saya ini. Jadi selanjutnya kita ke halaman kelola pertanyaan. Kelola pertanyaan ini terdapat tambah pertanyaan, edit, hapus, dan cetak juga. Kelola pertanyaan ini berfungsi sebagai gejala yang akan menunjukkan siswa tersebut tepat di profesi apa, minat apa. Oke. Sini semisal kode G01 dengan pertanyaan saya suka menyusun dokumen dan data administrasi secara sistematis. Nah, pertanyaan ini termasuk ke dalam gejala administrasi umum. Maka ketika siswa memilih pertanyaan ini dengan sangat mahir, maka nilainya akan penuh ke administrasi umum ini. Kita coba tambah pertanyaan. Ini kode pertanyaan. Kita akan memilih nilai CF-nya. Bisa kita memilih nilai CF-nya itu 0,5 dengan pemilihan kategori pengelolaan administrasi umum. Coba kita simpan. Nah, pertanyaan berhasil ditambahkan. Apakah kamu mahir dalam Microsoft Excel? Dia akan menuju ke administrasi umum. Kita juga bisa mengedit. Kalau tadi kode pertanyaan G19, sekarang kita ganti ke G20. Nah, pertanyaan berhasil diperbarui. Di sini G20.
Kita juga bisa menghapus. Pertanyaan berhasil dihapus maka terhapus. Selain CRUD juga kita bisa mencetak PDF juga. Nah, ini merupakan tampilan cetak PDF dari daftar pertanyaan tes minat dan bakat. Sama dengan tabel yang ada tadi. Oke. Oke, kita ke halaman selanjutnya, yaitu menu kelola kategori. Sama seperti tadi, terdapat tambah kategori, edit, dan hapus, serta cetak juga ada. Kelola kategori ini, kita bisa menambahkan kategori. Coba tambah kategori. Kategori semisal pengelolaan rapat. Deskripsinya adalah kamu berhasil. Coba. Nah, maka kategori tersebut akan ditambahkan. Berhasil ditambahkan. Kita juga bisa mengedit. Deskripsinya simpan. Nah, berhasil menyimpan data yang diperbarui. Selain tambah dan edit, kita juga bisa menghapus. Ini data berhasil dihapus. Nah, sekarang kita coba untuk mencetak PDF. Nah, ini merupakan tampilan cetak PDF dari sistem saya. Cetak PDF daftar kategori. Terdapat header, SMK lisan, dan alamat. Di sini ada logo. Dan di bagian bawah ada bagian tanda tangan kepala sekolah SMK lisan. Dan tentu tempat, hari, tanggal dan bulan serta tahun. Tergantung tanggal ini, hari ini, dan tahun tergantung kapan admin atau siswa mencetak laporan tersebut. Selanjutnya kita ke menu riwayat. Nah, di riwayat tes ini terdapat tabel, dalamnya ada kolom nama, kelas, dan aksi. Kita sekarang lihat ke aksi. Lihat hasil. Nah, ini akan menampilkan hasil tes dari Risa Andriani. Hasil tes dari Risa Andriani kategori administrasi umum itu skor CF-nya 80%, otomatisasi perkantoran 80%, layanan bisnis dan administrasi 0%, pengelolaan informasi 0%, manajemen jadwal dan agenda kantor 80%, pengelolaan sarana dan prasarana kantor 83%. Nah, maka kita mengambil nilai yang tertinggi. Jadi Risa Andriani itu direkomendasikan oleh sistem minat dan bakatnya adalah di pengelolaan sarana dan prasarana kantor. Kita juga bisa coba cetak PDF.
Seperti tadi, terdapat logo, header, nama SMK dan alamat, nama, dan di sini merupakan laporan hasil tes minat dan bakat. Dan terdapat juga untuk tanda tangan kepala sekolah. Oke, selanjutnya kita ke halaman atau menu basis rules. Nah, di basis rules ini yang menghubungkan kategori tadi dengan pertanyaan. Oke, jika kita mengklik menu kategori administrasi umum, maka di sini akan muncul pertanyaan atau gejala mana saja yang terhubung dengan administrasi umum. Dan terdapat juga nilai CF. Nah, kolom aktif ini untuk mengaktifkan dan menonaktifkan. Jika kita mau menonaktifkan pertanyaan, saya suka menyusun dokumen dan data administrasi secara sistematis pada administrasi umum, maka kita bisa unchecklist. Maka pertanyaan ini tidak lagi terhubung dengan administrasi umum. Jika kita mengklik otomatisasi perkantoran, maka dia akan berpindah dari mulai nomor 4 sampai nomor 6. Di sini kita bisa mengedit nilai CF dan juga mengaktifkan dan menonaktifkan pertanyaan tersebut. Ini adalah bagian pertanyaan-pertanyaan yang aktif atau terhubung di otomatisasi perkantoran. Selain ini, maka tidak aktif atau nilainya ini tidak berfungsi. Hanya yang di checklist saja yang berfungsi. Ketiga adalah layanan bisnis dan administrasi. Nah, ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan layanan bisnis dan administrasi. Ada juga pengelolaan informasi. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang tertuju ke pengelolaan informasi. Selanjutnya manajemen jadwal dan agenda kantor. Nah, ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang menuju atau mengarah ke manajemen jadwal dan agenda kantor. Yang terakhir, pengelolaan sarana dan prasarana kantor. Di sini kita bisa menyimpan dan juga bisa mereset. Misal kita sudah checklist, kita bisa mereset. Nah, maka dia akan tampil ke halaman awal lagi, administrasi umum. Oke, kita coba cetak PDF. Dia akan langsung download. Seperti biasa tadi ada logo, nama SMK, alamat, dan di sini merupakan laporan basis rules. Dan terdapat juga kolom tanda tangan kepala sekolah. Selanjutnya kita akan masuk ke menu tes minat dan bakat. Nah, ini merupakan fitur utama. Selain admin, siswa juga nanti bisa mengisi form tes minat dan bakat siswa. Oke, langsung saja. Kita semisal saya suka menyusun dokumen data. Di sini saya mahir. Saya paham pentingnya struktur organisasi dan tata kantor. Di sini saya cukup bisa. Saya bisa menangani dokumen manual dan digital dengan rapi. Cukup bisa. Saya mahir menggunakan aplikasi Microsoft Office. Saya mahir. Suka membuat tabel dan grafik otomatis di Excel, mahir. Saya bisa menggunakan alat otomatisasi kerja kantor, pemula, cukup bisa. Saya nyaman menjelaskan produk, oke, cukup bisa. Saya percaya diri dalam menjawab telepon kantor dengan etika komunikasi yang benar, cukup bisa. Saya suka mengelola data arsip, bisa. Saya memahami pentingnya menjaga kerahasiaan kantor, sangat mahir. Saya mampu menyimpan dan mencari data dengan cepat,
mahir. Saya suka membuat agenda, mengatur jadwal, mahir. Cukup bisa, saya mampu menyusun waktu kerja staf agar lebih efisien. Cukup bisa, saya bisa mendata. Mahir bisa, sangat mahir, bisa. Ya, sekarang saya coba kirim jawaban. Oh iya. Maka di sini akan langsung menuju ke hasil tes minat dan bakat. Nama dan Muhammad, kelas 12 AP2. Oke. Di kategori pengelolaan informasi, seperti tadi saya suka mengelola data arsip digital. CF exportnya itu atau CF akarnya itu 0,8. Tadi saya CF usernya itu 0,6. Saya memahami pentingnya menjaga kebersihan kantor. Itu nilai CF usernya 1. Saya mampu menyimpan dan mencari data dengan cepat di sistem digital. CF usernya 0,8. Dijumlahkan CF kombinasinya jadi 0,9626. Kita persenkan menjadi 96,26%. Ke bawahnya sama, dan sistem bisa menyimpulkan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil tes, Anda memiliki minat dan bakat tertinggi di bidang pengelolaan informasi dengan tingkat keyakinan 96,26%. Nah, ini merupakan bagian deskripsi tadi, jadi yang ada di kelola kategori. Mengelola data dan informasi melalui pengumpulan, pengolahan, dan juga penyajian secara terstruktur. Oke, selanjutnya kita ke menu edit profile. Ketika kita mengklik foto yang ada di sini, maka akan muncul dua bagian ini. Ada edit profil dan ada juga logout. Kita coba ke edit profil. Nah, ketika kita ingin mengubah foto, maka kita tinggal klik bagian bulat ini. Dia akan langsung mengarah ke penyimpanan kita. Oke, ganti. Sini juga bisa mengedit nama, email, ganti password, dan juga menghapus akun. Oke. Ini merupakan tampilan dari role siswa. Dia hanya terdapat dua fitur saja, dua menu saja, yaitu yang pasti fitur utama kita, form tes minat dan bakat siswa, dan riwayat diagnosa. Oke. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.